Oke, kemudian nanti tanggal 22 April ya itu akan ada pembicara berikutnya adalah Dr. Setia Permana ya, Mas Tio. Beliau akan bicara mengenai dampak COVID-19 pada sektor pariwisata. Beliau dari BPS ya. Kemudian juga nanti akan ada dari ini dosen saya dulu ya, Dr. Muhammad Arif Bijaksana. Beliau akan berbicara nih menarik nih mengenai analisis teks untuk membantu lebih memahami Al-Qur'an. Ya. Itu tanggal 27 April, itu berarti Selasa depan. Ya, kita akan sama beliau. Kemudian Kamis depannya akan ada dari Ketua Komunitas Big Data Indonesia, ID Big Data, Mas Sigit Prasetyo. Beliau akan bicara mengenai Big Data Analitik, mengenai riset dan implementasinya. Kemudian berikutnya lagi nih yang menarik lagi juga nanti ada dari Dr. Taufik Sutanto dari Tahu Data. Beliau juga, itu hari Selasa 2 minggu lagi ya, tanggal 4 Mei. Beliau akan bicara mengenai urgensi artificial intelligence dalam kehidupan beragama di era digital. Wow. Oke. Ya. Kemudian nanti di sesi terakhir tanggal 6 Mei ya, itu akan berbicara CEO dari Labs 247, Mas Oktanto Dediwinarko yang akan bicara Big Data dan AI di digitalisasi pelabuhan perikanan Indonesia. Jadi lebih aplikatif lagi. Dan hari ini ya, ini langsung menarik nih pembahasan hari ini ya oleh Pak Dudung hari ini. Beliau akan berbicara mengenai simulasi dengan agen based model untuk data sekunder pembuatan origin destination matrix. Wow. Ya, nanti kita gali dulu ya, nanti biar Pak Dudung menjelaskan mengenai hal ini. Nanti silahkan jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan bisa lewat chat atau nanti saya buka sesi pertanyaan, teman-teman tinggal raise hand dan kemudian karena ini pesertanya tidak banyak ya saya buka aja semuanya ya mudah-mudahan teman-teman di sini ya tertib aja ya. Jadi nanti ketika ada pembicara mute semua, nanti kalau mau bicara baru kita unmute gitu istilahnya seperti itu. Baik, kita mulai. Pak Dudung, udah siap Pak Dudung? Insyaallah. Ya, mangga Pak Dudung, waktu dan tempat dipersilakan, hatur nuhun, mangga. Baik, terima kasih pada Pak Ruli, Pak Bagus atas pengantarnya. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, punten saya bisa sharing ya? Share screen. Bisa Pak Dudung? Sorry, saya belum stop share ya. Oke, silakan Pak Dudung. Oke, makasih. Oke, silakan. Sudah terlihat, Mas Bagus? Sudah, Pak Dudung. Aman, mantap. Jadi saya akan membahas masalah diskusi sebenarnya lebih tepatnya mengenai simulasi agent based model untuk data sekunder pembuatan origin destination matrix. Nah, ini kebetulan hasil penelitian kami yaitu ada Pak Tatang Suhairi dari Unicom dan saya sendiri dari ITB. Waktu itu Pak Tatang memberikan bisa nggak ini kita coba gitu. Jadi salah satu problem daripada pergerakan manusia atau mobil dalam satu kota itulah datanya sulit gitu diperoleh. Nah, jadi kita akan coba mulai kira-kira kerangka presentasinya seperti ini. Ada istilah-istilah ya. Kemudian ada kasus satu, kunjungan ke rest area. Jadi waktu itu kami tertarik untuk memodelkan rest area. Kemudian yang kedua baru ODM antara beberapa kota buatan. Jadi kenapa disebut kota buatan? Karena kami sebenarnya nggak punya datanya sebenarnya. Jadi kita belum tahu seperti apa, tapi kita asumsikan karakternya seperti ini, pengunjungnya kemudian kita coba hitung dan kira-kira hasilnya masih masuk akal lah kira-kira demikian. Jadi beberapa istilah, ada data primer, saya coba cari dari internet ini surveinya. Jadi kalau saya presentasi biasanya saya sertakan rujukan di bawah. Jadi saya mau bebas kesalahan gitu ya. Jadi kalau mau membantah silakan lihat di sini gitu. Jadi yang salah mungkin cara saya menginterpretasi dari bacaan itu. Jadi di sini dikatakan bahwa data primer itu diperoleh langsung dari sumbernya, kalau kesaksian atau interview dari yang mengalaminya sendiri. Beberapa proses adalah dilakukan melalui bertanya atau survei, interview, bisa mengamati online misalnya atau offline, melalui CCTV dan sebagainya, bisa bereksperimen dengan kondisi laboratorium atau simulasi market, misalnya market simulation. Ini saya dapat dari blog Answer Miner ini. Kemudian karena di sini akan dibahas mengenai data sekunder, jadi data sekunder dikatakan adalah data yang telah ada sebelum penelitian. Jadi sebelum penelitian berlangsung kita sudah punya data yang sumbernya dari peneliti lain atau basis data universitas atau organisasi atau survei dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita sering menggunakan data sekunder karena lebih sedikit biaya, waktu, dan personel untuk mendapatkannya. Tapi yang kita tidak tahu adalah
bagaimana sumbernya mendapatkan dan asumsi apa yang mereka gunakan. Ini yang kadang-kadang jadi masalah, kecuali sudah dituliskan dengan jelas ya. Nah, kemudian kita masuk ke term yang digunakan pada judul, ada simulasi. Nah, simulasi digunakan pada berbagai hal. Nah, yang saya kutip adalah simulasi yang menghasilkan data primer. Jadi ada simulasi untuk manajemen sumber daya alam. Di sini dia menggunakan simulasi dengan berbagai asumsi, kemudian dari hasil simulasi itu menghasilkan data primer disebutnya, kemudian dia menggunakan itu untuk prediksi sesuatu. Jadi dia tidak melakukan observasi atau pengamatan, tapi mensimulasikan keadaan di sekitar situ. Nah, di sini dikatakan simulasi apabila tadi dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga bisa dikatakan mewakili sistem yang ada, bisa dikatakan menghasilkan data primer. Nah, untuk yang kami lakukan, karena kami belum bandingkan, jadi kami lebih nyaman mengatakan bahwa datanya sekunder, karena awalnya kita bandingkan dengan data orang. Jadi yang kita tidak tahu sebenarnya bagaimana proses pengambilan datanya. Nah, kemudian kita masuk ke term berikutnya, yaitu agent-based model. Jadi agent-based model, kalau Ibu dan Bapak, saya melihat rentang umur kita mungkin cukup besar ya, tapi saya berharap Ibu dan Bapak pernah main SimCity ya. Nah, SimCity itu salah satu contoh agent-based model lah gitu kira-kira. Jadi masing-masing agen bisa berinteraksi, punya karakter sendiri, entitasnya beda-beda, lingkungan itu punya aturan sendiri, kemudian masing-masing itu bisa berpikir sendiri seakan-akan setiap agen itu paralel, walaupun pada kenyataannya proses simulasinya sebenarnya masing-masing agen ditanyain satu-satu sebenarnya, kamu sekarang jalan sini, kamu jalan sebagainya, tapi tidak paralel gitu. Walaupun mungkin sekarang dengan GPU dan sebagainya mungkin ada SimCity yang benar-benar paralel, saya kurang tahu ya. Nah, dalam kasus ini dari paper yang saya rujuk, dia memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari persamaan diferensial biasa. Jadi karena persamaan diferensial biasa bisa diselesaikan secara berurutan, nah ini bisa secara acak diselesaikan mana duluan gitu. Nah, hasil dari simulasi berbasis agen ini atau DM kadang-kadang di luar perkiraan kita. Karena ada interaksi kompleks yang kita tidak bisa sadar atau tidak bisa kita prediksi pada saat itu belum terjadi. Jadi contohnya misalnya kita tahu karakter, punten ini bukan stereotype atau agak gender bias, tapi misalnya ibu-ibu kan senang belanja ya. Jadi kelakuan ibu-ibu misalnya normal, tiba-tiba ya antara jam sekian dan sekian ada diskon di kios sekian, tiba-tiba karakter orangnya jadi berubah gitu. Nah, itu karakter itu kita tidak bisa tahu sebelum kita coba sendiri. Nah, jadi kita perlu masukkan di situ asumsi bahwa bila mendengar rangsangan ini atau stimulasi dari lingkungan seperti ini, agennya akan berlaku seperti ini dan sebagainya. Nah, kasus penjarahan misalnya juga sama. Jadi karakter orang-orangnya biasa-biasa saja, tapi begitu ada kondisi di mana mereka mendapatkan stimulasi yang sedemikian rupa, mereka tiba-tiba karakternya berubah. Nah, itu yang umumnya kita gunakan agent-based model untuk memprediksi keadaan yang di luar kebiasaan. Nah, kemudian ada satu tools di bidang transportasi, ini rekan-rekan di sipil biasa menggunakan, ada yang namanya Origin Destination Matrix. Jadi, elemen atau sel dalam matriks itu merepresentasikan misalnya ada suatu elemen pada kolom kesekian, pada baris kesekian, baris itu menyatakan asal dia, biasanya kota, dan kolomnya menyatakan tujuan. Jadi ada angka-angkanya, nah diagonalnya biasa tidak diisi angka, karena tidak ada definisi dari tempat itu ke tempat itu sendiri. Terus kemudian terdapat beberapa cara untuk memperkirakan origin destination matrix. Nah, cara yang konvensional biasanya dilakukan dengan menghitung. Jadi ada orang duduk di situ menghitung orang yang lewat, terus kadang-kadang ditanya orang berhenti ditanya, Mas boleh wawancara nggak? Mas ini asal dari mana? Mau kemana? Paginya dari mana kemana? Sorenya pulang dari mana kemana? Jadi biasa ditanyakan seperti itu. Nah, kadang-kadang kita pada saat wawancara kan kita nggak dapetin orang itu lagi besok atau besoknya atau besoknya. Nah, itu jadi problem sebenarnya. Jadi bisa jadi ODM ini representatif. Kalau dulu kami pernah coba buat di Dago. Nah, Dago itu pada saat hari Sabtu Minggu itu karakternya beda. Pada saat Minggu apalagi ada Car Free Day itu jadi beda sekali karakternya. Nah, itu yang membuat ODM ini walaupun awalnya ingin desain ODM ini sebagai suatu konstanta sehingga bisa memperkirakan jalur antar kota, tapi pada kenyataannya ODM ini juga jadi fungsi waktu gitu. Nah, ini kami waktu itu propose bisa nggak itu disimulasikan dulu. Setelah disimulasikan kita bisa prediksi kira-kira ODM-nya seperti apa sehingga kita bisa memperkirakan biaya surveinya yang tepat gitu. Apakah kita survei pada setiap hari atau hanya pada hari-hari tertentu yang karakternya berbeda gitu. Jadi ini yang mungkin salah satu peran simulasi bisa meng-cutting cost sehingga kita tidak
melakukan hal yang tidak terlalu bermanfaat pada saat mengambil data. Nah, sekarang kita masuk ke kasus pertama, kunjungan ke rest area. Jadi modelnya seperti ini. Waktu itu kami berpikir kita coba ambil Jakarta Bandung aja lah misalnya. Terus terang saya termasuk orang yang agak sering ke belakang ya, terutama kalau perjalanan gitu. Jadi saya selalu ada rest area favorit pertama, apalagi kalau kita berangkatnya pagi-pagi, kita subuh dulu di sana gitu. Nah, jadi di model ini kita misalkan di kota A, di kota B, ada rest area terdekat menurut orang kota A, dan menurut orang kota B-nya rest area terjauh. Jadi kami modelkan dua itu, karena aslinya bila kita modelkan Cipularang itu terlalu banyak rest area dan terlalu banyak jalan keluar dan jalan masuk, itu cukup complicated. Kita hanya mau lihat dulu bagaimana kelakuannya. Nah, agennya ada agen biru dan merah. Merah itu yang butuh urgensi, dia butuh ke rest area. Biru itu yang bisa langsung ke kota tujuan. Agen ini bisa bergerak dalam grid, bisa ke 8 arah, ke utara, timur laut, terus ke timur, selatan, barat daya, dan sebagainya, jadi ke 8 arah. Nah, kemudian secara acak aja dia bergerak. Jadi kalau di depannya ada tembok atau ada jalan atau ada agen, dia akan menghindar mencari jalan yang lain. Kira-kira demikian. Kita masih lakukan secara probabilistik. Nah, kemudian kita coba jalankan misalnya. Nah, kemudian kami meletakkan suatu pintu di sini sebenarnya mulai jam 6 pagi dia boleh pergi, setelah jam 12 malam dia ditutup. Jadi menggambarkan kota itu sebaiknya tidak 24 jam gitu. Nah, ini yang atas ini jalur ke kanan, yang bawahnya jalur ke kiri. Nah, kita lihat yang biru nggak pernah masuk, yang merah selalu masuk. Akan tetapi pada suatu saat, pada saat dia lewat yang biru ada di pintu ini sedang menuju ke kiri, menuju ke kanan, bisa aja yang merah nggak jadi masuk, kemudian terpaksa dia terus ke kota tujuan. Jadi ada keadaan seperti itu. Nah, ini kita mau menggambarkan keadaan bila rest areanya kira-kira penuh dan sebagainya bagaimana. Nah, kemudian di rest area ini, si merah ini akan muter-muter aja. Kami belum bikin kondisi di mana dia bisa berdiam di suatu tempat, misalnya apakah dia sholat, makan, atau ke toilet gitu. Jadi kita anggap aja dia muter-muter di sini, kemudian dia keluar lagi. Nah, ini dua keadaan berbeda. Nah, di sini untuk memudahkan kami bikin dalam satu hari itu 300 time step. Jadi ada 300 waktu cacahan, sehingga total ini tiba 30 hari. Nah, pola per hari jumlah yang NAB ini jumlah yang pergi dari kota A ke B, NB atau sebaliknya dari B ke A, kemudian RA ini jumlah pengunjung dari rest area 1 yang atas, yang bawah ini jumlah pengunjung dari rest area 2. Jadi polanya seperti ini. Nah, yang menarik, awalnya kami melakukan ini sempat stres juga. Datanya nggak bisa dibaca gitu, nggak ada polanya gitu, terus buat apa gitu. Terus kami coba kemudian bikin suatu parameter C namanya jumlah orang yang butuh ke rest area dibagi jumlah orang yang butuh ke rest area dikurangi, ditambah jumlah yang tidak butuh, jadi kayak fraksional. Terus kita variasi fraksionalnya, jadi yang 0% ini semuanya biru, yang 1% ini semuanya merah butuh ke rest area. Terus kita jumlahkan, kita rata-rata per bulan, 5 kali pengambilan data. Jadi running, kan kalau diacak hasilnya nggak selalu sama, kita running lagi 5 kali, kita rata-rata, dan kita ambil datanya per bulan. Jadi data yang dari sini kita ambil per bulan. Jadi per bulan kita ambil per segini kita ambil. Terus kita rata-rata ada hal yang menarik yang muncul. Jadi di sini kita bisa lihat kunjungan ke ini sebentar. Ini dari A ke B dan B ke A kira-kira sama. Jadi yang dari A ke B dan B ke A mau kita variasikan komposisi yang merah atau enggaknya itu kira-kira sama. Nah, ini menurun, kita lihat, karena begitu bertambah banyak yang butuh ke rest area, dia mampir dulu ke sini. Sehingga jumlah total yang sampai ke kota tujuan jadi berkurang. Gitu. Kalau semuanya biru, dia jumlahnya paling banyak. Begitu dia banyak yang merah, dia total. Jadi kalau waktu kami bagi dalam 1 bulan itu, ada yang belum nyampe. Gitu. Jadi sebagian masih di jalan, pada saat kita ambil waktunya, sehingga totalnya jadi berkurang. Bisa dari 750 sampai di sini. Ini saya masih nggak bisa jelaskan kenapa seperti ini. Ini ada yang sampai sekitar 500. Nah, yang menariknya begitu kita bahas yang mengunjungi rest area. Jadi begitu semuanya biru, yang mengunjungi rest area jadi 0. Jadi semuanya tuh dari birunya langsung ke sana semua. Dari biru sini juga langsung ke sana semua, nggak ada yang mampir. Nah, begitu jumlah merahnya ditambah, makin banyak yang mengunjungi. Jadi kita bisa lihat
bahwa semakin banyak yang merah itu persentase yang lebih besar, jumlah total yang masuk rest area semakin besar. Gitu. Nah, jadi ini tadinya kami ingin ada ini, bisa nggak bahwa kita modelin sehingga bila ada yang bertanya, saya mau investasi nih di buat rest area sebaiknya di kilometer berapa sih? Nah, itu pengennya ke sana, kita bisa prediksi, kita bisa kasih advice. Kalau kamu taruh di sini, pengunjung kamu kira-kira sekian, tapi kalau kamu taruh di sini, pengunjungnya sekian. Jadi, tapi itu artinya target pasar yang mungkin berbeda ya, antara pelajar, antara pengusaha, pedagang, dan sebagainya, karena masing-masing punya karakteristik sebagai agen yang berbeda. Nah, kemudian kita masuk ke kasus ODM. Nah, sebelumnya di sini nih kita tidak bisa bikin ODM karena kotanya hanya 2. Jadi matriknya sebenarnya 2 kali 2. Gitu. Nah, ini nggak terlalu menarik. Nah, kalau kita sekarang bikin matriknya agak kompleks. Jadi kita buat di sini ada 5 kotak. Ada 5 kotak. Kemudian kita bisa lihat arahnya ini graf tapi yang direksional. Misalnya contohnya di sini ada kota 2 ke kota 3. Kota 2 ke kota 3 jumlah rata-rata trip atau perjalanan 6,7. Jadi kita lihat baris kedua, ini baris ke-1, baris kedua, kolom ketiga. Nah, kolom ketiga 6,7 ini. Nah, sekarang kita cek lagi dari sini, misalnya dari 4 ke 5, 7,3 nih. Berarti baris keempat 1, 2, 3, 4, kolom kelima, nah ini 7,3. Jadi bacanya seperti itu. Nah, di diagonalnya yang biasa kita set itunya 0. Nah, kemudian ini modelnya kita buat ada 4 kota, ada 2 kota yang terjalin dengan jalan 2 lajur, ini 2 lajur, ada kota yang terjalin dengan jalan 1 lajur saja, ada kota yang terjalin dengan 2 jalur, tapi masing-masing jalur 1 lajur, tapi ada 1 kota yang terjalin hanya dengan 1 lajur, tapi 1 lajur itu 2 jalur. Nah, ini kemudian kalau populasinya rendah, kita asumsikan populasinya menengah dan populasinya tinggi. Terus kemudian kita lakukan simulasi dengan syarat awal seperti ini. Jadi kita beri warna, ada kota city 0 sampai 4, warnanya seperti ini, ada agentnya masing-masing mewakili kotanya. Tujuannya supaya agentnya bisa kelihatan di depan karena latar belakang kotanya lebih redup ya, warna RGB-nya lebih rendah gitu. RGB-nya lebih tinggi nilainya, tapi warnanya lebih pudar. Nah itu, kemudian ada road, ada R0 sampai R32. Jadi R0 dari menghubungkan kota 1 dengan 2, R02 dengan kota 0 dengan 2, dan sebagainya. R32 dari kota 3 ke 2. Nah, yang diperbolehkan semua misalnya. Nah, ini nanti ke depannya kita bisa, misalkan ada jalan tipe kelas apa di mana truk nggak boleh lewat, nah berarti ada agen yang hilang nanti, dan sebagainya. Nah, populasinya tadi sudah disebutkan bahwa ada low, total jumlah populasinya 21 di semua tempat ini. Nah, yang bikin 78. 78 ini berarti yang ini jumlahkan ini, jumlahkan ini, semuanya 78. Nah, kemudian ini contoh hasilnya, ini nomor agent ya. Kalau untuk populasi yang awal itu hanya 21 agent, berarti sekitar di sini 21. Nah, ini jumlah kota yang dikunjungi. Jadi si agent nomor 1 ini mengunjungi sekitar 34 kota, agent yang ini mengunjungi hanya sekitar 20-30 kota dan sebagainya. Nah, untuk populasi yang padat, jumlah agentnya lebih banyak, ada sekitar 78 agent tadi, dan masing-masing agent mengunjungi beberapa kota. Jadi ada agent yang dari sini ke sini bolak-balik, ada yang ke sini muter dan sebagainya. Tapi kita hitung begitu dia pindah kota, baik udah pindah kota, kita hitung sebagai satu kunjungan. Jadi menandakan jumlah kunjungan sebenarnya. Nah, kemudian ini adalah kita ambil per agent. Jadi kita ingin analisa per agent. Kita ambil konfigurasi pertama yang populasi rendah, agent nomor 1 kita lihat. Jadi agent nomor 1 awalnya di kota 0, kemudian dipindah ke kota 2, pindah ke kota 0 lagi, pindah ke kota 1, pindah ke kota 3, dan seterusnya. Jadi dia pindah-pindah kota. Nah, di sini kami mengamati ada yang menarik ya, untuk agent konfigurasi yang menengah, agent 31, dan konfigurasi terutama agent 31 ini kita bisa lihat bahwa dia tuh bolak-balik nih. Nah, ini sebenarnya kami ingin mengungkapkan bahwa ada karakter komuter. Dia misalnya Jakarta Bandung, Jakarta Bandung, Jakarta Bandung, atau ini Jakarta Bogor, dan sebagainya gitu. Jadi ada karakter komuter yang bisa muncul. Tapi di sini kami belum tetapkan bahwa dia harus commute antara 2 kota itu, enggak. Jadi kita bikin saja dia secara acak, begitu dia keluar dari kota, bisa aja dia milih jalur yang mana. Nah, ini kemudian dari hasil ini
Dan sebelumnya kita hitung, terus kita bagi rata-rata, kita dapat matriks origin destination-nya untuk populasi rendah, populasi menengah, dan populasi tinggi nilai seperti ini. Nah, ini kami lihat nggak ada polanya. Terus kemudian kami coba bagaimana kalau totalnya kita bagi dengan nilai dari yang pertama. Jadi nilai kolom sel ini dibagi 65,9, ini dibagi 65,9, dibagi 65,9, terus kita peroleh nilai ini. Nah, di sini sebenarnya ada suatu pola bahwa dengan populasi yang rendah, nilai matriks asal tujuannya atau origin destination seperti ini. Begitu populasi dinaikkan sekitar 2 kali, nilai komponen-komponennya mendekati 2, kurang dari 2 atau lebih dari 2. Terus begitu kita kalikan hampir 4 ya, 3 lebih itu, nilainya juga mendekati. Jadi kami bisa katakan bahwa matriks origin destination itu sebenarnya bisa terscaling dengan populasi gitu. Untuk kasus ini ya, kami nggak tahu untuk kasus yang lain. Nah, jadi itu kita masuk ke penutup. Jadi ada skala waktu dan jarak. Ini yang masih masalah jadi kami, detail ya. Jadi apakah kita membahas perkendaraan? Nah, perkendaraan nanti mobil keluarga, truk, bis itu beda kan ukurannya. Jadi di sini kami mengambil simplifikasi, satu grid itu satu kendaraan. Kemudian agen berbeda, apakah ukurannya berbeda, atau mobilitasnya berbeda. Jadi misalnya bisa saja, kalau di sini kami misalkan pada satu time step dia bergerak hanya bisa maju mundur belakang ke depan. Tapi untuk kasus kami kayaknya bisa bikin hanya maju ke kanan dan ke kanan atas, kanan bawah. Kita tidak bikin mundur. Ya, untuk ada kegiatan yang lain, waktu kami mensimulasikan gas, itu kita bisa, gas itu bisa bergerak ke semua arah, jadi dia boleh ke 8 arah, atau kalau 3 dimensi bisa ke 12 arah gitu ya. Nah, untuk ini kita hanya bisa ke 3 arah, jadi maju, serong kanan, serong kiri gitu lah. Nah, kemudian apabila kita bahas motor atau mobil, atau kita mau bahas berbeda, misalnya mobil kemungkinan majunya hanya satu kotak, tapi motor bisa 2 kotak misalnya, karena dia lebih mobile. Nah, itu bergantung kepada asumsi yang kita gunakan. Nah, kemudian lingkungan berbeda, misalnya ada jalan yang hanya satu lajur, ada jalan yang dengan ada 4 lajur, ada lajur lambat, lajur menengah, lajur cepat, dan sebagainya. Terus kemudian kita bisa gunakan lagi, tambahkan interaksi. Semakin detail, harusnya semakin merepresentasikan keadaan sebenarnya, tapi semakin sulit ngitungnya, karena ini sebenarnya dalam programmingnya banyak kan if, jadi if ini, dan sebagainya. Tapi ada sedikit suggestion yang pernah saya baca, tidak ada jaminan begitu kompleksitas kita tinggikan, hasilnya sesuai dengan harapan. Jadi sebaiknya memang mulai dari asumsi yang lebih sederhana. Nah, kemudian representasinya, kalau kita lihat blok itu paling sederhana programmingnya, multi blok itu rumit. Misalnya kita bahas satu kotak itu mobil, tapi kalau 2 kotak itu bus, 3 kotak itu tergandeng misalnya. Nah, itu proses visualisasinya akan takes time untuk ngerendernya gitu. Jadi begitu dia mau maju ternyata overlap dengan yang lain, berarti dia nggak boleh maju, sebagainya itu. Jadi ini. Nah, kemudian ada yang continue. Saya pernah lupa di Jerman atau mereka mensimulasikan benar-benar continue. Jadi seperti balap mobil yang di game, begitu ada mobil sebelahnya dia harus minggir gitu. Jadi dia melihat jangan sampai tabrakan. Nah, itu benar-benar lebih repot lagi untuk melakukan simulasi. Nah, di beberapa literatur dikatakan seharusnya agent itu sesederhana mungkin kita definisikan. Baik, itu saja Mas Bagus. Mungkin sekarang kita masuk ke itu diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudung. Menarik banget ya. Ini kalau dilihat dari aplikatifnya selain rest area itu bisa macam-macam ya Pak Dudung ya. Misalnya untuk kalau misalnya di supermarket itu rute orang ngunjungin outlet mana aja itu juga bisa ya Pak Dudung seharusnya. Secara prinsip bisa Mas. Oke, berarti ini analisis yang bagus ya. Ini bisa dijual juga ya, istilahnya kepada ya kalau misalnya di mall gitu kan, dia bisa menentukan lokasi-lokasi yang strategis itu di mana gitu kan, seperti itu ya. Ya, oke, menarik sekali. Mungkin dari audiens ada yang mau bertanya, silahkan. Saya buka pertanyaan. Saya komen deh. Silakan. Monggo Mas Andri. Oke, komen dulu. Monggo. Jadi ini menarik sekali ya. Terima kasih nih Pak Dudung atas presentasi tentang simulasi ya. Sebenarnya kalau kita lihat di data scientist atau ilmuwan data itu simulasi itu adalah bagian yang menurut saya
paling jarang disentuh gitu, atau karena tidak mampu atau karena tidak punya pengetahuan. Karena biasanya di rekan-rekan di computer science dan lain sebagainya itu tidak cukup sering ya. Kalau Pak Dudung kan dari sains murni ya, dari fisika gitu. Jadi udah biasa dengan ini, dengan apa namanya, dengan simulasi. Nah, tapi karena manfaatnya tadi sangat besar, ada beberapa hal yang mungkin practically saya juga masih belum kebayang Pak Dudung, terutama bagaimana programmingnya tadi, blok dan lain sebagainya itu Pak Dudung pakai apa gitu yang digunakan ya, dan mungkin juga yang biasa menggunakan simulasi di sini ada, saya tahu Mas Tio juga sering banget simulasi transportasi ya, Mas Tio kan ada ya hadir ya. Dan apa itu perlu atau layak dipelajari buat rekan-rekan yang belajar di data science sehingga perlu direkomendasikan. Begitu saja sih, itu sedikit pertanyaan. Makasih Pak Andri. Jadi kebetulan saya demen ngoprek ya, jadi ini saya buat dengan JavaScript. Jadi from the scratch kita buat. Nah, representasinya sebenarnya dengan matriks saja gitu. Jadi ada matriks dunia misalnya atau world, itu dinding sama jalan itu jadi 1, jalan kosong itu jadi 0. Nah, si agent itu hanya bisa jalan di jalan kosong itu. Nah, tapi kalau rekan-rekan ingin belajar cepat, ada yang namanya pemrograman NetLogo sebenarnya. Nah, NetLogo itu awalnya digunakan pemodelan untuk predator dan prey. Jadi ada serigala, biri-biri, dan rumput. Nah, itu mereka bisa modelkan. Nah, kemudian itu nanti kita bisa lihat populasinya, kalau misalnya dia seimbang, nanti si serigala itu kan hanya makan biri-biri untuk kebutuhannya, biri-biri hanya makan rumput kebutuhannya. Tapi kalau suatu saat serigalanya bertambah terlalu banyak, biri-biri nanti habis, si rumputnya jadi tumbuh besar karena nggak ada yang memakannya. Nah, itu dipakai orang untuk populasi. Nah, sebenarnya kayak kemarin COVID segala macam juga ada orang menggunakan itu sebenarnya. Jadi yang sembuh dan yang sakit dan sebagainya, interaksi bisa dilakukan dengan menggunakan itu. Kalau mengingat rekan-rekan ini banyak main di data science kan, populernya itu Python ya. Saya belum ketemu tuh Pak Andri paket Python-nya, tapi saya yakin pasti ada gitu. Cuma saya belum sempat nyari. Python itu kelihatannya sekarang paling lengkap. Saya yakin itu agent based model sudah ada sebenarnya. Cuma saya belum ketemu aja. Gitu. Itu kira-kira. Terima kasih. Baik sih Mas Dudung. Ada pertanyaan lagi? Saya harus nyapa nih. Ada siapa aja di sini? Pak Taufik nih harus nanya nih kayaknya nih. Ah, benar ada Pak Taufik betul. Mohon maaf saya terlambat. Jadi nyimak dulu Pak, mohon izin. Ya, Mas Tio, mungkin mau nanya Mas Tio. Mas Agus tuh kayak. Mas Agus, monggo Mas Agus, monggo. Assalamualaikum Pak Dudung. Waalaikumsalam Mas Agus. Saya tertarik sekali untuk model pemodelan ini tadi. Saya malah membayangkan itu malah ke Smart City. Di Smart City itu ada pedagang tradisional yang mungkin kita tidak bisa menghapusnya. Kalau tidak tahu ya di Jawa Barat atau di Bandung namanya apa. Kalau di Surabaya itu pedagang ini yang dia jualan pakai sepeda motor dan semua dagangannya ada di ini di belakang gitu ya. Nah, saya malah berpikir terbalik. Tadi orang-orang akan berpikir ke rest areanya untuk istirahat, tapi ini enggak. Saya malah berpikir pedagang ini nanti akan banyak numpuk di mana. Karena mereka itu kan dari pagi ke pasar besar, kemudian mereka akan keliling ke perumahan atau tempat-tempat tertentu di kota-kota itu. Nah, itu nanti akan terjadi penumpukan. Bisa jadi ini mungkin nggak itu dimodelkan bagi pedagang, kalau di saya namanya pedagang apa ya? Pedagang kelontong tapi keliling ya Pak ya. Nah, mungkin nggak dimodelkan terbalik. Tadi sistemnya kan istirahat, tapi ini nggak, dia jualan begitu. Nah, secara umum Mas Agus ini klaimnya ya dari buku yang saya baca bisa buat semua Mas Agus. Hanya mungkin rekan-rekan juga tahu bahwa simulasi atau program itu kalau kita memprogram algoritmanya benar pasti keluar angka kan. Nah, angkanya itu belum tentu ada artinya. Jadi kalau di pelajaran komputasi biasanya kita ada istilah garbage in, garbage out. Nah, jadi angkanya pasti keluar tapi nggak tahu itu penafsirannya apa. Nah, sejauh Mas Agus bisa definisikan
karakter orang, atau misalnya ada satu pedagang di videoin aja dari awal sampai akhir di hari itu, terus beberapa pedagang yang karakter jualannya beda di videokan, nah kita bisa gitu kan Mas. Jadi kita bisa misalkan dia ngapain aja, berhenti di mana dan sebagainya. Nah kemudian nanti kita wawancara customer-nya, Pak, sampean Bapak senangnya makannya ke kelontong yang mana gitu, yang pakai ini, pakai itu. Jadi kita tahu, nanti kita spektrumnya kita luas, nanti kita bisa bikin distribusi misalnya. Si Bapak tipe A ini senangnya ini, tipe B ini. Nah, dalam penduduk suatu bagian dari kota, 90% yang ini, dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini masih yang jadi masalah adalah seberapa detail. Ini terus terang saya masih bermasalah. Kalau dibikin dari Google Map misalnya, itu kan Google Map itu lebar sekali ya. Berarti dalam satu jalan itu bisa, misalnya lebar jalan aja bisa ada 20 orang. Nah, kalau 20 orang itu dimasukin, kayaknya simulator kita nggak kuat ya. Nah, itu harus ada pengandaian sebenarnya satu entitas agen itu mewakili berapa. Nah, itu yang kadang-kadang jadi masalah. Kalau salah ngambil, nanti interpretasi kita bisa beda. Nah, makanya sebaiknya ada data observasi yang digunakan untuk tadi itu Mas, benchmark sehingga nanti hasil dari simulasi ini jadi data primer. Makanya sekarang saya hanya berani bilang kita ngeluarin data sekunder karena kita menggunakan tadi sebenarnya di rujukan tadi itu ada rekan yang menghitung materi origin destination dari kota Bogor seingat saya. Nah dia hitung itu, nah kami lihat karakternya kira-kira kita pokoknya dapat karakter yang mirip lah, udah kita anggap itu sudah mirip lah gitu. Nah jadi itu tadi Mas problemnya masalah data awal yang bisa kita ekstrak karakternya sehingga karakter itu bisa kita pakai untuk membuat model ini. Nah setelah itu jadi, Mas Agus, dengan konfigurasi yang ada, misalnya si pedagang ini paginya di sini, gara-gara dia macetnya di sini, sorenya dia di sini macet. Nah udah jadi semua, kita sudah hitung dan ternyata cocok. Nah berikutnya baru Mas Agus bisa melakukan manipulasi. Pedagang ini diminta pindah jamnya. Nah dari simulasi kan dapat tuh hasil yang beda. Nah berikutnya adalah kita coba beneran nggak di lapangan itu pindah. Nah itu paling itu Mas. Makasih. Ya. Tapi masalahnya suruh pindah nanti dia nggak dapat orderan lagi. Itu masalahnya. Nah, ya, terima kasih Pak. Betul Mas, kalau itu concernnya Mas Agus, mungkin kita harus bikin plus economical benefit-nya Mas. Jadi kita bisa bilang, kalau sampean pindah ke sini, jalanan jadi lancar, sampai dapat untung 2 kali lipat loh. Percaya kalau aku, suruh dia pindah, ternyata bener, dia percaya program kita nih Mas. Iya. Itu kalau bisa Mas, tapi itu masih imajinasi saya sih Mas. Makasih. Ya betul Mas. Ini juga bisa berlaku untuk ini ya, seperti franchiser ya. Franchiser dia mau relokasi franchisee-nya gitu ya. Ketika itu tidak laku, daerah situ dia mau relokasi itu sudah ada analisisnya di situ ya. Wah ini banyak nih ininya nih, studi kasusnya nih, berarti sudah ada ini Pak Dudung, sudah ada kliennya itu yang menggunakan belum Mas, makanya saya mau ke ID Mas, kan ID ini sumber itu, Pak. Ini data. Nah. Jadi di ID ini kan nggak cuma ilmuwan Pak, jadi ada dari industri juga. Harapannya juga ini ID bisa menjembatani gitu apa yang dirisetkan sama teman-teman di universitas supaya bisa digunakan di industri Pak. Karena ini sangat berguna sekali. Mereka juga sebenarnya bingung juga gimana caranya. Ternyata sudah ada ilmunya di sini. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya silakan. Ayo, monggo tunjuk tangan atau langsung unmute aja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya boleh nambahin sedikit Mas Bagus sambil monggo. Aduh, monggo. Jadi sebelum ini saya sempat dapat informasi dari supir travel ya waktu dalam perjalanan ke Jakarta. Jadi waktu kami pulang dia bilang, Pak tenang aja nanti habis kilometer sekian dari arah Jakarta ke Bandung itu udah sepi kok Pak. Kok bisa Pak? Iya, orang ini macet gara-gara dia masuk dari pintu tol tertentu, saya lupa namanya, untuk rest area untuk makan, kemudian keluar lagi. Nah itu ada di daerah Bekasi atau apa saya lupa. Nah itu menurut saya desain waktu jalan tol itu nggak dirancang untuk itu tuh kayaknya Mas Bagus. Jadi rest area itu bukan didesain untuk orang dalam kota. Nah orang dalam kota melakukannya karena ternyata di dalam kota itu lebih macet ketimbang dia masuk jalan tol, makan di rest area, keluar lagi dari jalan tol gitu. Nah itu menurut saya kajian yang menarik gitu. Itu aja Mas kasus yang menarik. Kami belum sempat studi lebih lanjut untuk hal itu. Kalau mereka kan pakai ilmu apa ya Pak ya? Kalau supir travel kan mereka pakai ya bukan pakai ilmu seperti ini ya. Karena pengalaman aja istilahnya seperti itu ya.
Nah, pengalaman itu diilmukan gitu ya, supaya bisa digunakan banyak orang. Wah, keren, menarik. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, silakan. Kita masih punya 7 menit untuk bisa bertanya ke ahlinya nih. Silakan teman-teman. Atau Mas Andre atau Mas Agus kalau misalnya mau nanya lagi, monggo. Saya kepikir kalau misalkan sebenarnya kan kalau kita memodelkan tuh banyak sekali variabel yang kita kita handle gitu ya. Maksudnya modelnya bisa grow detail atau general saja gitu ya. Nah, kan sekarang lagi ada approach deep learning mungkin ya. Mungkin di data science juga banyak sekali kita tergila-gila dengan deep learning ya. Nah, ini apakah bisa ya deep learning untuk simulasi gitu ya? Atau gimana itu? Saya belum pernah kebayang ya. Apakah sudah pernah mendengar atau mungkin gambaran besarnya saja gitu. Ya mungkin saya lemparkan untuk semua kali. Bukan hanya Pak Dudung, tapi silakan kalau Pak Dudung bisa ini, atau Pak Agus atau yang lain. Saya dulu ya Mas Andri. Kalau yang saya tahu itu beberapa saintis Mas Andri di luar ya itu Ya. Kan kalau Mas Andri tahu dari sains, terutama di fisika dan kimia itu kadang-kadang kita menurunkan rumus berdasarkan hasil observasi kan Mas ya. Betul. Terus ada fundamentalnya, misalnya kalau di partikel-partikel elementer tuh ada mekanika kuantumnya gitu lah. Mereka temukan, terus kemudian mereka modelnya dibangun dari sana gitu. Jadi mereka tidak fitting. Kalau rekan-rekan matematika cenderung di fitting. Tapi ada metode-metode memang yang sudah sahih, yang seperti multivariat regresi atau whatever itu percaya banget gitu. Nah, era terakhir ini Mas Andri ada yang mereka pakai deep learning udah dapat physical law-nya diturunkan dari sana Mas. Itu yang saya surprising sekali Mas. Jadi mereka hanya simulasi beberapa ini, ngajarin ke deep learning, data yang berikutnya mereka dapat dari sana, terus mereka pakai seakan-akan mereka eksperimen pakai deep learning. Jadi datanya jadi banyak kan. Nah, terus mereka bikin model dari sana Mas. Nah, itu yang saya masih ragu-ragu seabsah apa sih physical fenomenanya itu. Kan sisanya tuh artifisial ya, beberapa itu memang dapat dari eksperimen. Nah, sisanya tuh artifisial tuh Mas. Saya nggak tahu tuh Mas. Tapi udah publish, beberapa udah publish di jurnal gitu, mereka terima itu gitu. Mungkin karakternya mungkin limited gitu. Maksudnya scope of behavior-nya mungkin tidak sangat besar gitu sehingga bisa mungkin ya. Saya juga ini aja open to discussion nih buat teman-teman, karena kan menarik juga kalau ya mungkin Mas Taufik atau Pak Mas Tio itu kalau ada opini gimana Mas? Mas Taufik itu yang sering mendalami. Ini nih Mas Aditya. Menanyakan tentang WA. Itu Mas Aditya itu ada Mas Dudung itu ada WA-nya di grup ID. Ya, makasih. Gimana Mas Taufik? Ada yang mau didiskusiin nih? Tunggu dulu, yang lain dulu, monggo. Mas Tio monitor Mas Tio? Oke, belum ada. Mas Adit tadi mau bertanya, Mas Adit silakan. Ya, saya silakan. Terima kasih. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, saya masih berusaha menyambungkan. Maksud saya mengkoneksikan antara yang disampaikan oleh Pak Dudung dengan apa yang sedang saya kerjakan itu. Karena sebetulnya saya juga sedang mengerjakan penelitian terkait dengan mengeksplorasi origin destination metric ini, tapi terkait dengan penyebaran penyakit itu. Nah, kalau saya pola mobilisasinya dari data Twitter itu, Pak. Jadi dari data Twitter itu kita lihat, pertama kita urutkan waktunya, T-nya kita urutkan, kemudian kita lihat posisinya itu kemana saja itu dari daerah satu ke daerah lain. Nah, kemudian dari situ kita coba mengestimasi origin destination-nya itu. Nah, kira-kira seperti itu. Tadi dari yang disampaikan Pak Dudung, saya coba masih mereka-reka, kira-kira
sebenarnya bermanfaat, cuma saya menyambungkannya itu masih belum bisa, nanti saya kayaknya perlu mikir dulu ini. Jadi bukan pertanyaan nih, komen aja Pak. Ya, terima kasih atas presentasinya, sangat bermanfaat untuk saya terutama. Terima kasih Pak. Ya. Ada tanggapan mungkin Pak Dudung? Jadi kalau yang saya kebayang ya, ini saya juga saya terus terang bukan pengguna Twitter ya. Jadi saya nggak tahu karakter pengguna Twitter. Jadi yang saya kebayang dari cerita Pak Adi tadi, misalnya kita modelkan orang bergerak dari kayak tadi yang udah kami tampilkan, bergerak kemana gitu, sesuai dengan karakter mereka. Nah, kemudian kita bisa kasih fitur tambahan, dia nge-tweet ya. Pada saat dia masuk kota B, dia nge-tweet, masuk kota B. Nah, data tweetnya ini kan bisa kita kumpulkan. Nah, data tweetnya ini kalau nanti kita bandingkan dengan data Twitter yang kita dapat dari internet, apakah sama gitu? Atau kita bisa manipulasi geraknya sehingga kita perlu data yang sama. Nah, bila bisa, mungkin nggak kita bisa asumsikan kalau data Twitternya mirip karakternya, berarti apa yang kita modelkan dari agent base ini menggambarkan pergerakan dia sebenarnya. Saya nggak tahu, karena di fisika ada, mungkin Pak Andri nanti bisa menjelaskan, ada yang namanya matematik juga degenerasi ya. Jadi beberapa kondisi yang berbeda menghasilkan efek yang sama. Nah, itu yang kami khawatir sebenarnya. Karena bisa aja konfigurasi orangnya beda, geraknya beda, tapi hasil data tweetnya sama gitu. Nah, itu yang kita harus hati-hati di situ. Ya, ini juga ada mungkin ini tanggapan juga dari Mas Soli ya. Jadi yang paling dekat dengan ABM ini adalah ya kalau di machine learning itu kan ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada reinforcement learning. Ini mungkin arahnya betul Pak ke reinforcement learning. Ya beliau memastikan aja mungkin. Reinforcement learning kan dia punya target supaya geraknya makin bagus dan makin. Nah, di sini kita kebetulan tidak, kita jalankan aja. Tapi kalau misalnya Mas Soli ini pengen ada suatu agen yang makin lama dia makin cepat perginya, nah itu bisa kita masukkan ke sini sebenarnya. Tapi kebetulan kita tidak mensimulasikan itu dalam hal ini, kita hanya memberikan karakter masing-masing, rules, setiap agent harus mematuhi rules-nya, nah kemudian kita lepaskan aja gitu. Jadi belum sampai sana, Mas Soli belum sampai ke reinforcement learning sebenarnya. Oke. Berarti ini kalau nanti semakin banyak, ini yang nanti mempengaruhi hasil semakin akurat itu banyaknya agent atau banyaknya ini data yang dilakukan gitu maksudnya? Konfirmasi datanya Mas bagus ya. Kalau konfirmasi datanya ya. Karena kan ini sebenarnya sama mirip kita ngarang aja Mas. Kita ngarang main game, kita berharap hasil gamenya cocok sama realita gitu. Nah di kami sebenarnya ada, ini terus terang berapa lama kami diskusi kelihatannya belum nyambung Mas. Di kami itu ada namanya metode inversi, tapi yang pakai biasanya rekan-rekan dari fisika bumi. Nah, biasanya mereka buat pemodelan, kemudian dari pemodelan itu mereka buat responnya. Nah, responnya itu mereka ukur di eksperimen di lapangan, mereka dapat. Nah, sekarang mereka bisa balik. Kalau responnya sedemikian, dalam tanahnya kayak apa sih? Nah, itu sebenarnya tadi pengennya ada Twitternya kita inversi, dapat pergerakannya. Nah, itu yang sebenarnya idealnya gitu Mas. Tapi saya nggak tahu detailnya teknisnya gimana kita melakukan itu. Nah, kalau rekan-rekan tertarik mungkin kita garap aja bareng-bareng gitu menurut saya itu. Siap. Boleh. Emang kolaborasi ini, Pak. Ya, gitu. Harus memang kolaborasi. Kalau nggak gini kan tadi kayak Pak Mas Aditya sama Pak Dudung kan nggak tahu kalau ternyata mengerjakan ODM. Betul. Terima kasih, Pak. Oke. Teman-teman, kita sudah di akhir acara. Ada lagi Mas Andri yang mau disampaikan? Tidak, sudah cukup. Nggak tahu yang lain, saya sudah. Oke, baik. Terima kasih. Ini juga teman-teman kan harus mempersiapkan berbuka ya. Yang mudah-mudahan di sini WIB semua ya. Kalau Wita sama Wit sih udah mau taraweh ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Dudung ya, ilmu yang sangat bermanfaat sore-sore ini. Bikin saya mikir tapi ya seru banget. Makasih banyak ya. Kemudian bagi teman-teman semua jangan lupa ya, hari Kamis kita ada dengan Mas Setia Pramana ya, Mas Tio, Dr. Setia Pramana. Beliau akan bicara mengenai dampak COVID-19 pada sektor pariwisata. Jadi jangan lupa silakan untuk mendaftar ya. Mendaftar, nanti linknya biasanya kita akan emailkan ya, ada di emailnya langsung mendapatkan linknya di email, langsung bisa masuk ya. Kita nanti untuk minggu depan kita buka jam 4.15 ya, akan mulai jam 4.30. Nanti moderatornya kebetulan untuk hari Kamis depan itu Kang Ibe ya.
karena saya ngajar gitu kalau Kamis. Cuma nanti saya usahakan secepatnya setelah ngajar, kalau perlu sih ngajarnya bentar aja Mas Andri ya. Jangan lama-lama ya, lagi puasa ya. Lagi puasa, kita harus refreshing, ngobrol-ngobrol gini aja. Ya. Satu SKS. Usah serius-serius ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Saya tutup ya. Semoga bermanfaat dan berkah insya Allah ya kepada kepada Pak Dudung. Semoga juga berkah juga. Jadi amal pahala atas share-nya hari ini ya. Terima kasih banyak semuanya. Saya tutup acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dudung, makasih. Terima kasih. Bagus dan rekan-rekan semua ya. Selamat berbuka ya. Terima kasih, Pak. Yuk.